siang, malam, mahasiswa-mahasiswa yang saya hormati. Saya Sri Saparahayuningsih, dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam bidang konseling, yaitu implementasi pendekatan konseling psikososial Erikson. Pertama-tama, mari kita fokus pada judul kuliah kita hari ini, implementasi pendekatan konseling psikososial Erikson. Ini adalah suatu metode yang menggabungkan aspek psikologis dan sosial dalam membantu individu mengatasi masalah mereka. Pendekatan ini menekankan betapa pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan individu. Pendekatan konseling psikososial merupakan suatu pendekatan yang memadukan aspek psikologis dan sosial. Ini bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah mereka dengan mempertimbangkan pengaruh psikologis dan sosial dalam perkembangan mereka. Teori perkembangan Erikson. Sekarang, mari kita tinjau teori perkembangan Erikson. Erik Erikson menggambarkan 8 tahap perkembangan yang harus dilewati individu dari masa bayi hingga dewasa. Setiap tahap memiliki konflik khas yang harus dipecahkan untuk mencapai integritas ego. Sekarang, mari kita telusuri secara lebih mendalam mengenai tahap-tahap perkembangan Erikson, dimulai dari masa bayi hingga usia lanjut. Setiap tahap ini menandai perjalanan individu dalam mengatasi konflik khusus yang membentuk dasar bagi pengembangan kepribadian mereka. Tahap pertama, bayi. Pada tahap pertama ini, yang mencakup masa bayi, individu mengalami konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Bayi yang dapat mempercayai dunia dan orang-orang di sekitarnya akan membentuk dasar untuk perkembangan kepercayaan diri yang kuat. Konselor dalam pendekatan psikososial Erikson di tahap ini perlu terlibat dalam membantu individu membangun fondasi kepercayaan yang kokoh terhadap dunia sekitarnya. Tahap kedua, balita, pindah ke tahap kedua, yaitu masa balita. Di sini, konflik timbul antara otonomi dan perasaan malu ragu. Konselor bertanggung jawab membimbing individu untuk mencapai kemandirian dan keyakinan dalam mengatasi tugas-tugas perkembangan mereka. Mempromosikan rasa otonomi dan mengatasi perasaan malu ragu akan membantu dalam membentuk kepribadian yang sehat. Tahap ketiga, usia prasekolah. Saat memasuki tahap usia prasekolah, individu menghadapi konflik antara inisiatif dan rasa bersalah. Konselor perlu mendukung mereka dalam mengembangkan kreativitas, motivasi untuk belajar, dan kemampuan mengambil inisiatif dalam berbagai aspek kehidupan. Tahap keempat, usia sekolah. Tahap ini melibatkan konflik antara industri dan inferioritas. Konselor memegang peran kunci dalam membantu individu membangun rasa kompetensi dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Merasa mampu dan berharga dalam pencapaian mereka merupakan aspek penting dalam perkembangan pada tahap ini. Tahap kelima, remaja. Pindah ke tahap remaja, individu mengalami konflik antara identitas dan peran bingung. Konselor dalam pendekatan psikososial Erikson harus mendukung individu dalam menemukan identitas diri dan tujuan hidup yang jelas. Ini merupakan fase penting dalam membentuk fondasi bagi perjalanan mereka menuju kedewasaan. Tahap keenam, dewasa muda. Tahap dewasa muda melibatkan konflik antara intimasi dan isolasi. Konselor berperan membantu individu membangun hubungan intim dan bermakna dengan orang lain. Memahami dan mengatasi konflik pada tahap ini memberikan dasar yang kuat untuk hubungan interpersonal yang sehat. Tahap ketujuh, dewasa pertengahan. Ketika memasuki tahap dewasa pertengahan, individu mengalami konflik antara kepedulian generativitas dan keputusasaan. Konselor perlu memberikan dukungan untuk membantu mereka menemukan makna hidup melalui kontribusi positif kepada generasi berikutnya. Tahap ke-8, usia lanjut. Terakhir, pada tahap usia lanjut, individu menghadapi konflik antara keintegritasan ego dan putus asa. Konselor memegang peran krusial dalam membantu mereka mencapai keselarasan dan kepuasan dalam merenungkan kembali hidup mereka. Mendukung individu dalam menemukan makna pada tahap ini merupakan bagian integral dari pendekatan konseling psikososial Erikson. Dengan memahami secara lebih mendalam setiap tahap perkembangan ini, konselor dapat memberikan bantuan yang lebih terarah dan terperinci sesuai dengan kebutuhan individu pada masing-masing tahap perkembangan mereka. Penerapan konseling psikososial. Bagaimana kita menerapkan pendekatan konseling psikososial ini? Penerapan pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang tahap-tahap perkembangan individu. Konselor perlu memadukan teori Erikson dengan teknik konseling psikososial untuk memberikan bantuan yang terarah dan terperinci. Sebagai kesimpulan,
Pendekatan konseling psikososial berdasarkan teori perkembangan Erikson memberikan landasan yang kokoh untuk membantu individu mengatasi konflik perkembangan. Dengan pemahaman yang mendalam, konselor dapat memberikan bantuan yang terarah dan terperinci sesuai dengan tahap perkembangan individu. Terima kasih telah mengikuti kuliah kita hari ini. Saya harap materi ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman Anda tentang pendekatan konseling psikososial Erikson. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk mengajukannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.